Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saya dipesan oleh panitia jangan lama-lama karena waktunya makan. Kedua, saya juga ada acara sebetulnya jam 2 itu harus sudah ada di Kandepak Pusat Tanah Abang untuk pengambilan koper haji. Ini nyebutnya apa nih Pak? Keluarga besar Datuk Rajo Endah Nak Sandia, Padang ya. Kebetulan kapling juga 80% mayoritas Padang. Jadi sehari-hari saya memang bergaul sama orang Padang. Kalau ke Blok M, Tanah Abang juga banyak orang Padang. Ke Tamrin City juga ternyata banyak orang Padang. Sampai adik saya nomor 2 juga dapat jodohnya orang Padang. Alhamdulillah. Tidak banyak mukadimah. Saya mukadimah mengikuti kepada para datu yang berbicara terlebih dahulu, juga kepada Udah Haji Andi ya, dan terutama kepada Sohil Bait tentunya Pak Edi ya, dan Datuk Heri, ternyata tetangga saya juga. Yang ingin saya sampaikan pertama, halal bihalal ini murni tradisi atau budaya baiknya Indonesia. Yang kedua, kita sepakat halal bihalal ini dalam makna silaturahim. Yang ketiga, terakhir, tentunya hikmah daripada silaturahim atau halal bihalal itu sendiri. Yang saya dengar tadi sudah cukup lama berjalan dan dipertahankan oleh para datuk. Tentunya para datuk berharap bisa mewarisi kebaikan kepada generasi muda. Ini yang pokok. Sehingga saya yakin acara ini adalah untuk mewarisi kebaikan-kebaikan para datuk. Kalau di Sunda para leluhur, untuk generasi muda. Terlebih di era globalisasi, modernisasi, di mana kehidupan kita sudah di medsos semua sekarang nih Pak. Belanja sayur nggak usah ke pasar, tinggal pijit HP. Ya, mau beli baju juga tinggal pijit HP, online maksudnya. Bahkan saya tadi sebelum kesini memberikan manasik haji seluruh Indonesia. Dari jamaah Alia Wisata keberangkatan 19 Juni 2022 haji khusus, yang semula 4 bis hanya tinggal 1 bis. Karena aturan haji tahun ini yang umur 65 tahun ke atas harga mati deh, pakai mati, gak boleh berangkat. Suaminya masuk, istrinya 65, berarti tuaan istrinya ya. Ada, gak boleh berangkat. Istrinya masuk, suaminya 65 tahun ke atas, gak bisa berangkat. Inilah problematika haji di era new normal. Belum yang sudah haji juga nggak bisa berangkat, harus menunggu 10 tahun kemudian. Kemauan ini bukan kemauan pemerintah Republik Indonesia, tetapi dari Kementerian Haji Saudi Arabia. Maka silaturahim ini betapa pentingnya. Satu, saya baca halal bihalal. Tapi kita sepakat dulu Datuk, halal bihalal Indonesia apa era jahiliyah? Indonesia kaya dengan budaya. Tahlil juga budaya. Syukuran mau berangkat haji juga budaya. Nadran ke kuburan sebelum Ramadan juga budaya. Halal bihalal juga. Jangan meyakini ini agama. Karena kalau perintah agama tidak ada sehabis lebaran harus kumpul-kumpul. Yang ada silaturahim sepanjang hidup. Tetapi ulama kita termasuk guru saya dari Ar-Rasul di Padang,
Ada yang kenal Ar-Rasuli, Pak? Syekh Ar-Rasuli, seorang ulama besar Padang, mengatakan bahwa positifnya Indonesia, kayaknya Indonesia dengan budaya, mewarnai keanekaragaman bangsa Indonesia, termasuk untuk kekuatan keagamaan. Karena jujur Indonesia diawali juga dengan masalah budaya. Bahkan para pedagang Arab bisa masuk ke Indonesia untuk menyebarkan Islam juga lewat budaya. Mulai dari Samudra Pasai, asimilisasi, pernikahan dengan kampung di situ ya. Kemudian nyebar ke Jawa, ada ketemu di situ wayang, ada ketemu di situ kesenian. Bukan terpaksa kata orang Padang, tetapi memang untuk menyentuh rakyat saat itu harus dengan budaya, sehingga Islam berhasil di Nusantara. Maka Indonesia menjadi sebuah kekayaan dengan adanya budaya. Positifnya buat Ustadz banyak undangan, Pak. Mau Ramadan, ceramah sebelum Ramadan, di Ramadan, kultum Ramadan, selesai Ramadan, halal bihalal, selesai halal bihalal, syukuran haji, selesai haji, peringatan tahun baru Islam, maulid, Rajab, sehingga menjadi sebuah sumber keberkahan bagi para dai, termasuk saya hari ini diundang Datuk. Tapi nggak ikut makan Datuk karena saya mungkin nggak bisa waktunya ya. Jadi halal bihalal yang kita sepakati, halal bihalal era Indonesia. Karena kalau halal bihalal era jahiliyah sebelum Nabi lahir, kata para penyair, ahlalta halilaka wa ahlaltu halili. Anda halalkan istri Anda, aku halalkan istriku, mari kita tukar menukar istri. Mau? Na'udzubillahi min dzalik. Ini halal bihalal era jahil. Maka halal bihalal ini era Indonesia. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Ayatnya surah An-Nisa ayat 1. Wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kamu meminta satu sama lain dengan namanya, dan sambungkan tali silaturahim. Ayat. Hadisnya mana? Man ahabba ayyubsata alaihi fir rizqihi wa ayyas'aluhu afi asarihi falyasim rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambungkan tali silaturahim. Panjang umur maknanya berkah, banyak rezeki maknanya berkah. Insya Allah orang yang rajin berbuat kebaikan dengan menyambung persaudaraan, umurnya akan berkah, rezekinya akan walaupun Datuk sudah nggak ada, nanti terkenang kebaiknya Datuk, dikenang kebaikannya selama hidupnya. Maka generasi yang di bawahnya ikuti pola hidup kebaikan dari para datuk, ikuti amal soleh para datuk, ikuti perilaku soleh para datuk yang diwarisi melekat kepada kita, sehingga kita semua juga bakal berkah. Inilah silaturahim Indonesia. Sehingga silaturahim Indonesia yang dikenal halal bihalal kita, yang diawali 3,5 abad kita dijajah oleh penjajah dulu. Maka dalam satu momen, entah tahun kapan berapa itu, karena saya di SD nggak pernah menemukan sejarah halal bihalal, sampai S2 pun nggak pernah diajarkan tentang sejarah halal bihalal, nggak pernah, nggak ada bukunya. Tetapi menurut para guru dulu waktu kita dijajah, banyak sekali salah tembak, salah pukul, salah tampar. Yang ditembak bukannya Pak D, ya, yang ditembak bukannya bule tapi Pak D, yang ditampar bukannya bule tapi Bu D. Akhirnya satu momen berlalunya Ramadan kumpul untuk maaf memaafkan. Maklum Indonesia harus ada judul. Apa ini judulnya? Namanya celetuk, yang celetuk ke orang Sunda. Ada yang ngusulin halal. Halal itu boleh, halal itu boleh. Dalam gramatika bahasa Arab juga ada istilah halal bihalal. Bahkan halal bihalal menurut gramatika bahasa Arab itu merusak makna. Jadi murni ini mah karya nenek moyang kita lah. Nu halal jeung nu halal dihijikeun. Terus hahampuraan cek orang Sunda. Artinya apa? Yang halal kita halalkan. Mungkin 1 tahun yang lalu banyak salah kate, kata orang Betawi.
salah perbuatan mungkin menyakitkan, atau mungkin kita pernah mengganggu hatinya saudara kita, maka mari berlalunya Ramadan di hari raya setelah berlalunya untuk saling memaafkan. Inilah halal bihalal gaya Indonesia. Hikmahnya apa? Hikmahnya satu saja karena waktunya singkat, berkah. Datuk sudah memberikan keberkahan kepada Datuk insinyur muda ini yang ganteng. Yang muda. Berkahnya apa? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Datuk akan merasakan, Datuk yang satunya lagi mohon maaf lupa namanya Pak. Datuk muda juga merasakan nanti ya. Akan merasakan saat kita terkujur seorang diri di alam kubur, kalau ahli waris soleh, maka insya Allah doanya akan menjadi keberkahan. Infak, sedekah, wakaf, badal haji, umpama wakaf Quran di atas namakan dari anak yang soleh, itu masih terus mengalir pahalanya. Kemudian ahli waris meneruskan acara seperti ini setelah Datuk nggak ada, maka akan menjadi transfer pahala. Maka berbahagialah orang tua yang meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan soleh dan soleha. Jadi semoga keluarga besar ini menjadi berkah. Ya, Pak Edi yang punya tempat ini juga berkah. Semuanya berkah. Mari kita berlomba di dalam kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.